warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai kelengkungan dari vektor sebagai fungsi. Untuk contoh soal pertama, tentukan kelengkungan dan radius kelengkungan hiposikloid vektor R sama dengan 8 cos pangkat 3 TI ditambah 8 sin pangkat 3 TJ di titik P dengan T sama dengan pi per 12. Gambarlah lingkaran kelengkungan di P. Untuk T lebih besar dari 0 kurang dari pi per 2, langkah pertama kita harus mencari dulu vektor kecepatan dari vektor R, atau kita bisa mencarinya dengan cara menurunkan vektor R. Turunan pertama dari vektor posisi adalah vektor kecepatan, dan setelah diturunkan kita memperoleh hasil min 24 cos kuadrat T sin TI tambah 24 sin kuadrat T cos TJ. Kemudian kita akan mencari panjang dari vektor kecepatan, yakni dengan cara akar dari min 24 cos kuadrat T sin T dikuadratkan ditambah dengan 24 sin kuadrat T cos T juga kita kuadratkan. Kemudian akan kita peroleh hasil 24 sin T dikali cos T. Selanjutnya, kita akan mencari vektor singgung satuan, atau yang biasa dikenal dengan vektor T terhadap T, sama dengan min cos TI ditambah sin TJ. Lalu kita akan menurunkan vektor TT tersebut dan kita peroleh hasil sin TI ditambah cos TJ. Dan untuk kelengkungan itu sendiri bisa dicari dengan rumus panjang dari turunan pertama vektor singgung posisi dibagi dengan panjang dari vektor kecepatan, sama dengan panjang dari sin TI ditambah cos TJ dibagi 24 sin T cos T. Untuk mencari panjang, berarti kita harus mengakarkan sin T dikuadratkan ditambah cos T dikuadratkan. Kita peroleh sama dengan akar dari sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Dan dari rumus identitas trigonometri, kita mengetahui bahwa sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Maka akar dari 1 sama dengan 1. Lalu untuk 24 sin T cos T, kita tahu bahwa rumus identitas trigonometri lainnya, bahwa 2 sin T cos T merupakan persamaan atau sederajat dengan sin 2T. Maka 24 ini kita bisa pecah menjadi 12 dikali 2 sin T cos T, dan akan menjadi hasilnya sama dengan 1 dibagi 12 sin 2T. Untuk kelengkungan di T sama dengan pi per 12 sama dengan 1 dibagi 12, kemudian sin dari 2 dikali pi per 12 adalah setengah, kemudian 12 dan setengah kita bagi menjadi 6. Maka hasilnya 1 per 6. Kemudian kita disuruh menentukan radius kelengkungan. Caranya adalah R dari pi per 12 sama dengan 6. Grafik hiposikloid yang diminta diperlihatkan pada gambar 7, ya gambar di bawah ini. Kemudian kita perlu memperhatikan bahwa koordinat P itu kira-kira 7,12, 0,14. Soal kedua, kita akan menentukan kelengkungan elips dari fungsi vektor di beberapa titik. Yakni tentukan kelengkungan elips jika X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T pada titik dengan T sama dengan 0 dan T sama dengan pi per 2, yaitu masing-masing 3,0 dan 0,2. Gambarlah elips itu dan lingkaran kelengkungan di titik tersebut. Dari persamaan X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T, masing-masing kita turunkan. Kita harus mencari tahu turunan pertama dan turunan keduanya. Turunan pertama X adalah min 3 sin T, turunan keduanya min 3 cos T, dan untuk turunan pertama Y, 2 cos T, turunan keduanya adalah min 2 sin T. Untuk mencari kelengkungan, kita menggunakan teorema A, di mana kelengkungan adalah sama dengan turunan pertama X dikali dengan turunan kedua Y dikurang turunan pertama Y dikali turunan kedua X per turunan pertama X kuadrat ditambah turunan kedua Y kuadrat turunan pertama Y kuadrat kita pangkatkan 3 per 2.
Kemudian kita peroleh hasil 6 sin kuadrat T ditambah 6 cos kuadrat T per 9 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T pangkat 3/2. Sama dengan, karena 6-nya bisa kita keluarkan, menjadi 6 dikali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T, di mana sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1, maka sisanya 6. Kemudian yang di bawah ini, ketika sin kuadrat T dikali cos kuadrat T, kan kita tahu kalau cos kuadrat T sama dengan 1 min sin kuadrat T. Jadi kalau kita rubah, persamaannya akan menjadi 5 sin kuadrat T ditambah 4 dipangkatkan 3/2. Sehingga kita peroleh hasil kelengkungan di 0 sama dengan 6 per 4 pangkat 3/2 sama dengan 3/4. Dan untuk kelengkungan di pi per 2 sama dengan 6 per 9 pangkat 3/2 sama dengan 2/9. Nah, ini gambarnya. Kemudian kita perlu memperhatikan bahwa kelengkungan di titik 0 itu melebihi dari kelengkungan di titik pi per 2 yang cocok dengan kenyataan. Pada gambar 9, gambar ini dapat dilihat lingkaran kelengkungan di 3,0 yang beradius 4/3 dan di 0,2 beradius 9/2. Contoh soal terakhir, sebuah partikel bergerak sedemikian hingga vektor RT sama dengan T kuadrat I ditambah sepertiga T pangkat 3J untuk T lebih besar dari sama dengan 0. Nyatakan vektor AT dalam vektor tangensial dan vektor normal, lalu hitunglah vektor AT untuk T sama dengan 2. Ini adalah gambar hasil dari soal ini, dan kita akan mencari tahu bagaimana penyelesaiannya. Langkah pertama, kita harus mencari vektor kecepatan dari vektor R. Dan hasilnya adalah 2TI ditambah T kuadrat J. Lalu, kita akan mencari tahu turunan S terhadap T, yang juga merupakan panjang dari vektor kecepatan, sama dengan akar dari 4T kuadrat ditambah T pangkat 4. Karena sama-sama memiliki variabel T kuadrat, kita bisa sederhanakan menjadi T kuadrat ditambah 4 dikali 4 ditambah T kuadrat. Kemudian T kuadratnya keluar dari akar, maka akan menjadi sama dengan T dikali akar 4 ditambah T kuadrat. Lalu turunan kedua S terhadap T sama dengan 4 ditambah 2T kuadrat per akar dari 4 ditambah T kuadrat. Dan K dikali ds per dt dikuadratkan sama dengan turunan pertama X dikali turunan kedua Y dikurang turunan pertama Y dikali turunan kedua X dibagi dengan D, turunan S terhadap T. Ini panjang ya. Lalu sama dengan panjang dari turunan pertama X, ini adalah 2T. Kemudian turunan kedua Y adalah turunan T kuadrat diturunkan lagi menjadi 2T, lalu dikurang dengan turunan pertama Y, yakni T kuadrat, turunan kedua X adalah 2T diturunkan menjadi 2, dibagi dengan turunan S terhadap T. Turunan S terhadap T adalah T akar 4 tambah T kuadrat. Karena kita tahu ya bahwa yang mengandung variabel I untuk vektor itu merupakan berada di koordinat X dan J itu berada di koordinat Y. Maka akan menjadi sama dengan 2T kuadrat dibagi T akar 4 ditambah T kuadrat. Karena sama-sama memiliki variabel T ya, kita bisa sederhanakan menjadi 2T dibagi akar 4 ditambah T kuadrat. Sehingga untuk vektor AT ini sendiri sama dengan 2D kuadrat S dibagi dt kuadrat dikali dengan vektor tangensial ditambah K dikali dengan ds per dt dikuadratkan dikali vektor normal. Sama dengan 4 ditambah 2T kuadrat dibagi akar 4 ditambah T kuadrat dikali vektor tangensial ditambah dengan 2T per akar dari 4 ditambah T kuadrat vektor normal. Dan vektor A untuk 2 sama dengan 12 dibagi akar 8 dikali vektor tangensial ditambah 4 dibagi akar 8 dikali vektor normal. Sama dengan 3/2 dari vektor tangensial dan ditambah akar 2 dari vektor normal. Kita telah menyatakan vektor A dalam bentuk vektor A sama dengan AT dikali vektor tangensial dan AN dikali vektor normal, di mana komponen tangensial dan komponen normalnya adalah AT sama dengan D kuadrat S dibagi DT kuadrat dan AN sama dengan K dikali DS per DT dikuadratkan.
Untuk menghitung AN, kita harus menghitung K, namun ini dapat dihindari dengan mengingat bahwa vektor T, vektor tangensial itu tegak lurus terhadap vektor normal. Sehingga panjang dari vektor A dikuadratkan ini sama dengan A kuadrat tangensial ditambah A kuadrat normal. Jika kita gambarkan akan menjadi seperti gambar ini, dan kurvanya adalah yang ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.